Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fitini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para ikhwah, bapak dan ibu, a'azani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur alhamdulillah. Marilah kita panjatkan kepada Allah atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah amal soleh kita melalui ibadah ta'lim, melalui amalan thalabul ilmi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita semua, ilmu yang berkah, ilmu yang bisa merubah kita menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, teladan kita di dalam kebaikan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, pagi hari ini insyaallah kita akan membahas salah satu di antara kitab yang ditulis oleh ulama yang sangat masyhur, yaitu Imam Adz-Dzahabi. Kita akan membahas kitab Al-Kabair, kitab yang berisi penjelasan tentang dosa-dosa besar, atau yang biasa disebut dengan Al-Kabirah atau Al-Kabair. Para ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di dalam agama kita, agama Islam, syariat Allah secara umum isinya itu dua. Yang pertama berisi tentang perintah dari Allah untuk mengerjakan sesuatu. Yang kedua isinya adalah larangan untuk mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan yang Allah haramkan. Kalau seorang muslim bisa mengerjakan salah satu di antara keduanya, contohnya misalkan kita bisa mengetahui apa-apa yang diharamkan oleh Allah, terutama dosa-dosa besar, kemudian kita berusaha untuk menjauhinya atau meninggalkannya, maka seakan-akan dia sudah mengamalkan setengah dari syariat Islam. Oleh karenanya penting sekali bagi kita ketika kita menjalankan syariat di dalam agama kita, bukan hanya sekedar kita mengerjakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, tapi kita juga perlu mengetahui hal-hal apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa meninggalkannya atau menjauhinya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas dosa-dosa besar. Tujuannya adalah kita supaya bisa menghindari dosa-dosa besar ini. Kalau kita bisa menghindari dosa-dosa besar, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa kita ini akan lebih mudah masuk ke dalam surga. Makanya Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat ke-31, Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah mengatakan in tajtanibu kaba'ir. Kalau kalian bisa menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, apa-apa yang aku larang untuk kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karim,
dan aku akan masukkan kalian ke dalam surga. Nah, di dalam ayat ini Allah memberikan kabar gembira. Kalau kita bisa menjauhi dosa-dosa besar, Allah akan ampuni dosa-dosa kita dan Allah akan mudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Kenapa hanya dosa-dosa besar, Ustaz? Kenapa tidak disebutkan dosa-dosa kecil juga? Ya. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amal soleh atau kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Sehingga tanpa kita meminta ampun kepada Allah atau bertobat kepada Allah, maka secara otomatis ketika kita mengerjakan amal soleh, dosa-dosa kecil ini bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan wa'ad bi isayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan-keburukan yang kamu kerjakan dengan kebaikan-kebaikan, tamhuha, maka kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskan keburukan-keburukan. Nah, ini diantara hujjah bahwa dosa-dosa kecil itu dengan sendirinya akan terhapuskan dengan sholat kita, terhapuskan dengan wudhu kita, terhapuskan dengan sedekah kita, terhapuskan dengan zikir kita, atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas Al-Kabiratur Rabi'ah, dosa besar yang keempat, yaitu meninggalkan sholat, serta dosa besar yang kelima, yaitu orang-orang yang dia tidak mau membayar zakat. Nah, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, perlu untuk kita pahami bahwa di dalam Islam itu, ketika ada amalan yang dia masuk dalam ranah a'zamul wajibat, kewajiban yang paling besar, maka seorang muslim yang dia melanggar perintah untuk mengerjakan a'zamul wajibat ini, ancamannya semakin besar, dosanya pun juga semakin besar. Saya ulangi lagi, ketika di dalam Islam itu ada a'zamul wajibat, kewajiban yang paling besar yang Allah perintahkan kepada kita untuk kita kerjakan, kemudian tidak kita kerjakan, kita tinggalkan, kita abaikan, maka konsekuensinya, ancamannya, azabnya, siksanya juga semakin besar. Nah, ibadah sholat ini termasuk di antara a'zamul wajibat, termasuk di antara kewajiban yang paling besar, termasuk di antara kewajiban yang paling tinggi, yang paling ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga kalau misalkan ada seorang muslim yang dia tidak mengerjakan ibadah sholat, atau dia menyia-nyiakan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan hukuman yang berat untuk orang-orang yang dia meninggalkan sholat. Jangankan meninggalkan sholat, orang-orang yang dia menyia-nyiakan saja, dia masih mengerjakan sholat, tapi dia menyia-nyiakan sholat, itu saja ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat besar. Apalagi kalau sampai dia berani meninggalkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, sekali lagi, sholat ini termasuk a'zamul wajibat, termasuk ibadah yang sangat ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking istimewanya ibadah sholat, bahkan Rasulullah SAW mengatakan wa'lamu anna khair a'malikum as-shalah. Ketahuilah, sesungguhnya sebaik-baik amalan yang bisa kalian kerjakan itu adalah sholat. Jadi ibadah terbaik yang bisa dikerjakan oleh seorang muslim itu adalah sholat. Makanya dulu Umar bin Khattab, beliau menjadikan sholat itu sebagai tolak ukur baik tidaknya ummal atau pegawai pemerintahan beliau. Beliau pernah menulis surat yang dikirimkan untuk para ummal, para pegawai-pegawai pemerintahan beliau, pejabat-pejabat pemerintahan beliau. Kemudian beliau mengatakan, inna ahamma umurikum indi as-shalah. Sesungguhnya perkara yang paling penting menurutku di sisi kalian itu adalah as-shalah, salat. Kemudian beliau mengatakan, man hafidhaha wa hafadhu 'alaiha faqad hafidha dinahu wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adhiya.
Umar mengatakan barang siapa yang dia menjaga sholat dan memeliharanya, faqad hafidho dinahu, maka sungguh dia telah menjaga agamanya. Wa man dhayya'aha fahuwa lima siwaha adhiya. Dan barang siapa yang dia menyia-nyiakan sholat, tidak sampai meninggalkan ya, tapi dia menyia-nyiakan sholat, fahuwa lima siwaha adhiya, maka pasti dalam perkara-perkara yang lain dia lebih berani untuk menyia-nyiakan. Nah, di sini Umar bin Khattab menjadikan tolak ukur baik buruknya seseorang itu diantaranya dari sholatnya. Nah, kalau kita pengen tahu kualitas iman kita, kebaikan Islam kita, atau kebaikan keislaman dari ummal kita, pegawai kita, karyawan kita, salah satu di antara caranya ya dengan lihat sholatnya. Kalau kita punya karyawan, pegawai, sholatnya baik, insya Allah dia orang baik. Atau kita punya karyawan, punya anak buah misalkan ya, kemudian kita lihat sholatnya buruk, maka kemungkinan besar ya agamanya itu adalah orang ini agamanya buruk seperti itu. Kenapa? Karena kalau ada seseorang yang dia berani menyia-nyiakan kewajiban sholat, padahal sholat itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kepada manusia dia pasti jauh lebih berani untuk menyia-nyiakan amanah. Kalau amanah dari Allah, panggilan dari Allah dia berani tinggalkan, dia berani abaikan. Apalagi kalau amanah itu datangnya bukan dari Allah, datangnya dari manusia, maka dia akan lebih berani untuk menyia-nyiakan seperti itu. Nah, ini salah satu di antara bagaimana Rasulullah SAW kemudian termasuk para sahabatnya Umar bin Khattab melihat sholat itu sebagai a'zamul wajibat, kewajiban yang paling besar, kewajiban yang paling utama. Ya. Kemudian selain itu para ulama juga menjelaskan bahwa sholat ini adalah ibadah yang memiliki keistimewaan, yang mana keistimewaan ini tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain atau kewajiban-kewajiban yang lain. Contohnya apa Ustaz? Contohnya di antara keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan untuk ibadah sholat, yang pertama, sholat itu Bapak Ibu adalah rukun Islam atau ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah SAW secara langsung tanpa melalui wasilah atau perantara malaikat Jibril. Kalau kita melihat ibadah-ibadah wajib yang lain atau bahkan rukun Islam yang lain, ketika Allah Ta'ala wajibkan untuk kita kaum muslimin, proses untuk mewajibkannya itu Allah sampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa melalui wasilah perantara malaikat Jibril. Allah perintahkan kita untuk menunaikan zakat melalui siapa? Jibril. Allah perintahkan kita untuk haji, itu juga melalui Jibril. Tapi khususon terkait dengan perintah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Kapan prosesnya? Yaitu ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Sidratul Muntaha, kemudian di situ ada dialog antara Allah dengan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi untuk mengerjakan ibadah sholat sehari semalam berapa waktu? 50 waktu awalnya. Kemudian dinego oleh Nabi SAW sampai nanti ya Allah Ta'ala perintahkan untuk mengerjakan sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu. Ini diantara keistimewaan yang ada pada ibadah sholat, di mana keistimewaan ini tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, keistimewaan ibadah sholat itu diantaranya adalah sholat itu adalah ibadah wajib yang intensitasnya termasuk yang paling sering dibandingkan dengan ibadah-ibadah wajib yang lain, apalagi dibandingkan dengan rukun Islam yang lain.
Islam paling banyak dan salat paling banyak dan paling sering. Kalau kita bandingkan dengan ibadah haji, haji itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin seumur hidup hanya satu kali saja. Itu pun bagi orang-orang yang mampu untuk melaksanakannya, yang tidak mampu tidak wajib. Puasa Ramadan hanya diperintahkan kepada kita kaum muslimin selama setahun itu satu kali atau satu bulan. Zakat itu diperintahkan kepada kita untuk dikeluarkan setahun sekali atau di dalam komoditi-komoditi tertentu setiap kali panen, ya. Itu pun tidak semua jenis barang yang kita punya, harta yang kita punya harus dizakatkan. Misalkan ada orang yang dia punya rumah 10 misalkan. Maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat di rumah yang jumlahnya 10. Ada orang yang dia punya mobil 100 misalkan. Maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengeluarkan zakat. Begitu. Nah, ini yang membedakan antara ibadah sholat dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Adapun sholat, Allah Ta'ala perintahkan untuk kita kerjakan setiap hari minimal 5 kali, seperti itu. Ini keistimewaan yang kedua. Yang ketiga, sholat itu termasuk rukun Islam, bahkan rukun Islam yang posisinya itu berada di posisi nomor 2. Setelah perintah untuk mengucapkan kalimat syahadat, maka perintah yang kedua adalah sholat. Yang ketiga baru zakat. Yang keempat, puasa. Dan yang terakhir baru haji. Nah, inilah di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu adalah a'zamul wajibat, kewajiban yang paling besar, kewajiban yang paling utama, yang kalau kita melanggar kewajiban ini, tidak mengerjakannya, maka konsekuensinya itu sangatlah berat. Baik, kita akan melihat bagaimana pembahasan yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Al-Kabair terkait dengan orang-orang yang dia meninggalkan ibadah sholat. Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, Imam Adz-Dzahabi, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Maryam ayat ke-59-60. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Allah mengatakan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَى آخِرِ الآيَةِ. Di dalam surat Maryam ayat ke-59 dan 60 ini Allah sebutkan ancaman untuk orang-orang yang dia menyia-nyiakan sholat. Apa kata Allah? Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ. Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek, adha'us shalah, yang mana mereka menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsunya, fasawfa yalqawna ghayyah. Maka mereka akan bertemu dengan ghayyah. Mereka akan bertemu dengan ghayyah. Kalau di dalam terjemahan Al-Quran biasanya diterjemahkan dengan kesesatan. Nah, di sini Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu informasi bagi orang-orang yang dia adha'us shalah, orang-orang yang dia menyia-nyiakan sholat, maka dia akan bertemu dengan ghayyah. Dia akan bertemu dengan ghayyah. Baik, muncul pertanyaan, yang dimaksud dengan orang-orang yang adha'us shalah, menyia-nyiakan sholat itu orang yang seperti apa, Ustaz? Para ulama Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ketika membahas tentang makna dari orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, ada yang mengatakan faqala qailun al-murad bi idha'atiha tarkuha bil kulliyah. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat itu adalah orang-orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Jadi kalau ada orang yang dia meninggalkan sholat, tidak sholat sama sekali, satupun dia tidak mengerjakan sama sekali, maka itulah yang dimaksud dengan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat,
kelak dia akan ketemu dengan ghoya. Nanti akan kita bahas apa yang dimaksud dengan ghoya. Kemudian ada yang mengatakan yang dimaksud dengan adha'us shalah, orang-orang yang dia menyia-nyiakan salat, ya. Di antara maknanya adalah innama adha'u al-mawaqit walau kana tarakan kana kufran. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan menyia-nyiakan salat itu adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu salat. Dia mengerjakan salat ketika waktunya sudah selesai, ketika waktunya sudah habis, dia baru kemudian mengerjakan ibadah salat yang Allah Ta'ala perintahkan. Salat subuh selesai jam berapa? Jam 5 lebih seperempat misalkan. Dia sudah bangun ketika terdengar suara azan, tapi sengaja tidur lagi, kemudian dia baru bangun 5:30. Setelah itu baru mengerjakan sholat misalkan. Nah, ini di antara makna orang-orang yang menyia-nyiakan sholat adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Dia tidak mengerjakan sholat kecuali setelah keluar atau habis waktunya. Ya. Ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Auza'i. Kemudian Abdullah bin Mas'ud, beliau juga mengatakan ala mawaqitiha. Yang dimaksud dengan orang-orang yang menyia-nyiakan sholat adalah orang-orang yang menyia-nyiakan waktu sholat. Seperti itu. Nah, ini penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Nah, mereka orang-orang yang menyia-nyiakan sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ancam, fasawfa yalqawna ghayya. Mereka nanti akan bertemu dengan ghayya. Apa artinya ghayya? Ada yang mengatakan ghayya itu maknanya adalah kesesatan. Sehingga orang-orang yang hobinya menyia-nyiakan waktu sholat, sholatnya selalu diakhirkan. Waktunya mau habis tinggal 1 menit, kemudian dia baru mengerjakan sholat. Sampai nanti akhirnya ngelewati waktu sholat itu habis. Atau orang yang dia mengerjakan sholat ketika waktu sholatnya sudah selesai baru bangun untuk menunaikan ibadah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siapkan ghayya. Orang itu berarti adalah orang-orang yang sesat yang nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada yang mengatakan ghayya itu maknanya adalah khasran. Maka dia akan menjadi orang yang merugi. Dia akan menjadi orang yang merugi. Ada yang mengatakan ghayya itu maknanya adalah syarran. Dia akan mendapatkan yang namanya keburukan. Dan yang dimaksud dengan keburukan di sini maksudnya apa? Ya, dia akan mendapatkan azab dari Allah, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ada yang mengatakan ghayya itu maknanya adalah wadi fi jahannam. Lembah yang posisinya ada di neraka jahannam. Sehingga orang-orang yang hobinya mengakhirkan waktu sholat sampai waktu sholat itu habis, orang-orang ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat akan dicemplungke, akan dimasukkan ke dalam lembah yang ada di neraka jahannam. Ya. Ini termasuk pendapat yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Bahkan ya, Al-A'mash beliau mengatakan apa? Yang dimaksud dengan ghayya itu adalah wadi fi jahannam min qayhin wa damin. Lembah yang posisinya ada di neraka jahanam, dan lembahnya ini isinya bukan air, tapi isinya itu adalah nanah plus darah. Sehingga ini ancaman untuk orang-orang yang dia hobinya tadi mengakhirkan waktu sholat, menunda waktu sholat, ya, sampai waktunya selesai, waktunya habis, baru dia mengerjakan sholat. Di antara ancamannya adalah dia akan dimasukkan ke dalam lembah di neraka jahanam yang isinya itu nanah, isinya itu darah, seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang dia menyia-nyiakan waktu sholat saja, itu diancam dengan ancaman yang tegas, apalagi orang-orang yang meninggalkan sholat, seperti itu. Baik, jadi ayat yang pertama yang ditulis atau disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi, beliau menyebutkan atau membacakan surat Maryam ayat ke-59 dan 60 terkait dengan ancaman dari Allah untuk orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Kemudian berikutnya Imam Adz-Dzahabi beliau berkata, wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun.
Beliau menyebutkan, membacakan surat Al-Ma'un ayat 4 dan ayat kelima. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul lil musallin." Dan celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, surat Al-Ma'un ayat ketiga ini terkadang dijadikan dalil orang-orang liberal, ya, atau orang-orang kafir, ya, yang mana mereka mengatakan orang-orang yang sholat itu dia termasuk orang-orang yang celaka. Kalau kita sholat, kita termasuk orang yang celaka. Jadi dia hanya ngutip satu ayat, tapi tidak membaca ayat berikutnya. Ya, dia hanya mengutip ayat fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Kalau ayat ini atau surat ini dipotong hanya sampai dengan ayat yang ketiga, maka seolah-olah orang yang sholat itu adalah orang-orang yang celaka. Padahal ada sambungannya, ada lanjutannya. Siapa orang-orang yang celaka? Yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, maksudnya adalah alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai di dalam salatnya. Nah, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dia salat tapi salatnya lalai. Baik, kita akan coba bahas ayat ini. Para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, di dalam ayat ini, surat Al-Ma'un, ayat ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fawailun. Fawailun. Allah memberikan ancaman dengan wail. Allah memberikan ancaman dengan wail. Apa itu wail? Kalau di dalam Al-Quran terjemahan, biasanya di situ diterjemahkan dengan celaka atau kecelakaan. Nah, sebenarnya penyebutan wail atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu disebutkan di dalam beberapa ayat. Contohnya apa, Ustaz? Contohnya kalau kita baca surat Al-Mursalat, ya. Di dalam surat Al-Mursalat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka wail yauma idzin, di hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi Allah menyebutkan wail. Kalau di dalam Al-Quran terjemahan biasanya disebutkan celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Ya. Ini contoh Allah menyebutkan kalimah wail di dalam Al-Quran. Contoh yang lain apa, Ustaz? Contoh yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Mutaffifin. Di dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, Allah mengatakan wailul lil mutaffifin. Wail lil mutaffifin, untuk orang-orang yang curang di dalam timbangan. Wail atau celaka orang-orang yang dia curang di dalam timbangan. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang kedua, contoh yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimah wail atau wail di dalam surat Al-Ma'un tadi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Seperti itu. Nah, para ikhwan yang Allah taala muliakan, setelah kita mengetahui bahwa wail ini digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan ancaman kepada orang-orang yang dia melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dia mendustakan diancam dengan wail. Orang-orang yang dia curang di dalam timbangan diancam dengan wail. Orang-orang yang dia lalai dalam salatnya itu juga diancam dengan wail. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan wail di sini? Para ikhwan yang Allah taala muliakan, para ulama ketika mereka menjelaskan apa yang dimaksud dengan wail di sini, ya. Ada yang mengatakan al-wail yuqalu liman waqa'a fil halakah. Wail itu dipakai atau dikatakan kepada orang-orang yang terjerumus di dalam kebinasaan. Jadi kalau ada orang-orang yang dia melakukan satu hal kemudian membuat dia bisa binasa, maka diancam dengan wail. Diancam dengan wail. Sehingga kalau kita hubungkan dengan surat Al-Ma'un tadi, Bapak Ibu,
Kalau ada orang-orang yang dia lalai dalam sholatnya, dia akan apa? Binasa, celaka. Seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan wail itu adalah wadin fi jahannam yahwi bihi al-kafir arba'ina kharifan qabla an yablugha qa'raha. Ada yang mengatakan wail ini adalah wadin fi jahannam, lembah yang ada di neraka jahannam, yahwi bihi al-kafir arba'ina kharifan qabla an yablugha qa'raha. Yang mana orang-orang kafir itu diseret, kemudian dicemplungke masuk ke dalam wadi atau lembah di neraka jahanam ini, yang dalamnya Bapak Ibu, itu kalau ada orang yang dicemplungke dari atas, 40 tahun itu nggak sampai ke dasarnya. Berarti kalau diukur dengan tinggi, itu kira-kira berapa ratus kilo itu. Ya, kita jatuhkan barang dari menara yang paling tinggi, mana itu? Di Dubai gitu kan. Ada yang pernah barangkali nyoba buang batu dari atas gitu. Jatuh ke bawah itu setelah berapa menit nih? Itu saja tingginya luar biasa gitu nih. Apalagi kalau seandainya nyemplung ke barang dari atas sampai dasarnya itu 40 tahun. Ya, berarti kan itu dalamnya luar biasa begitu. Ya. Taib. Kemudian ada yang mengatakan wail itu adalah syiddatu adzabin fil akhirah. Azab yang sangat pedih di akhirat nanti. Ya. Kalau kata Ibnu Abbas, innahu wadin fi jahannam yasilu fihi sadidun. Lembah di neraka jahanam yang mengalir di dalamnya sadid itu nanah seperti itu. Ya. Ini di antara tafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Kalau di dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan ya, wail itu adalah wadi fi jahannam law suyirat fihi jibalud dunya lan ma'at min syiddati harrihi. Subhanallah. Imam Al-Baghawi beliau mengatakan wail itu adalah lembah di neraka jahanam. Kalau gunung-gunung itu dimasukkan ke dalam lembah ini, maka gunung itu akan meleleh. Gunungnya akan meleleh. Ini penjelasan dari Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau begitu, ya. Tapi intinya wail itu adalah ancaman yang sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya dosa-dosa yang sangat besar konsekuensinya seperti itu. Di dalam surat Al-Maun Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Yang diancam di sini itu siapa? Yang dimaksud dengan al-musallin itu siapa? Orang-orang yang salat. Para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, sebenarnya ancaman ini adalah ancaman yang ditujukan kepada orang-orang munafik. Sebagian ulama mengatakan hum al-munafikun alladzina fi salatihim ghafilun. Mereka adalah orang-orang munafik yang mana kalau mereka salat itu ghafilun, ghaflah, lalai. Kalau mereka salat mereka lalai. Ya. Abdullah bin Abbas ya, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan ya'ni al-munafikin alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fis sirri. Yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah orang-orang munafik alladzina yusalluna fil alaniyah. Mereka itu kalau salatnya dikerjakan secara terang-terangan. Wala yusalluna fis sirri. Dan mereka tidak salat kalau sembunyi-sembunyi. Ya. Orang-orang munafik itu kalau salat itu dilakukan secara terang-terangan dan mereka tidak salat ketika dalam kondisi sunyi, tidak ada orang atau sembunyi-sembunyi. Ya, kalau kita baca tafsir Al-Wajiz ini lebih jelas lagi. Di antara kebiasaan orang-orang munafik itu, mereka kalau sholat itu ketika dilihat sama orang lain. Kalau tidak ada orang yang melihat, maka mereka tidak mau sholat. Ya, jadi mereka sholat tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk pamer dan untuk menunjukkan kalau kami itu bagian dari kalian, orang-orang Islam, para sahabat.
Padahal sebenarnya hati mereka seperti orang-orang kafir. Ya. Makanya dalam ayat yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu Bapak Ibu, idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri mereka itu kalau mereka bangun untuk mengerjakan sholat, qamu kusala. Mereka malas untuk sholat. Datang waktu zuhur, disuruh sholat zuhur, malas. Datang waktu sholat asar, disuruh untuk sholat, malas. Maghrib juga sama. Itu ciri-ciri orang-orang munafik. Makanya kalau misalkan ada di antara kita, na'udzubillah ya, kok mulai merasakan malas ketika disuruh sholat, ketika mendengarkan adzan, mendengar adzan untuk sholat ya, ada adzan, panggilan adzan untuk sholat, kemudian kita muncul perasaan malas, apalagi sampai alah, adzan lagi misalkan. Ya, sampai mencela, hati-hati. Jangan-jangan ya, jangan-jangan ada penyakit nifak yang hinggap di dalam hati kita. Ya, karena ciri-ciri orang munafik tadi, kalau mereka disuruh untuk sholat, qamu kusala, malas. Dan kalaupun mereka sholat, ya, kalaupun mereka sholatnya karena riya, ya. Sholatnya karena apa? Karena riya, karena pamer. Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan kalaupun mereka sholat, mereka fokusnya kepada Allah pun juga sangat sangat kurang. Mereka tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan musallin, orang-orang yang salat itu adalah orang-orang munafik, alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka kalau salat itu sahun, lalai. Mereka kalau salat apa? Lalai. Nah, kita akan bahas yang dimaksud dengan orang yang lalai dalam salatnya ini orang yang seperti apa, Ustaz? Kita buka tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bagaimana pendapat para ulama terkait dengan orang-orang yang lalai di sini. Ada yang mengatakan, ya, Abdullah bin Abbas beliau menjelaskan, ya, beberapa penjelasan yang dimaksud dengan orang-orang yang lalai dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama, di antara maknanya adalah orang-orang yang dia mengerjakan sholat, tapi dikerjakannya setelah waktunya itu habis. Setelah waktunya apa? Habis. Ini yang tadi kita sampaikan. Ya, kalau ada seorang muslim, dia menunda-nunda waktu sholat, dan dia baru sholat ketika waktunya sudah tinggal setengah menit misalkan, atau 1 menit, atau bahkan waktunya sudah habis, dia baru sholat. Nah, inilah yang dimaksud dengan sahun, orang-orang yang lalai. Sehingga dia termasuk orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wail, celaka, atau lembah di neraka jahanam. Yang kedua, di antara makna dari sahun adalah orang-orang yang ketika dia sholat, tapi dia tidak memperhatikan rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya. Nah, kalau ada seorang muslim dia sholat, kemudian dia tidak melaksanakan salah satu di antara rukun sholat, kira-kira sholatnya sah ataukah tidak? Tidak sah. Tidak sah. Kalau ada seorang muslim, dia meninggalkan satu rukun saja dalam sholat, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Rukun itu, Bapak Ibu, rukun itu adalah satu amalan yang wajib dan harus dikerjakan dalam ibadah yang Allah Ta'ala perintahkan. Kalau misalkan ada orang yang dia sholat, salah satu di antara rukunnya adalah baca suratul Fatihah, baca Al-Fatihah. Kok dia tidak baca Al-Fatihah? Sholatnya sah tidak? Tidak sah. Makanya Rasul mengatakan, la sholata liman lam yakra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang mana orang itu tidak baca Al-Fatihah di dalamnya. Begitu. Rasul pernah lihat ada seorang laki-laki, ya, dia sholat, masuk ke dalam masjid sholat. Setelah dia selesai sholat, dia mendatangi Nabi, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Setelah mengucapkan salam, Rasul balas salamnya. Setelah itu Nabi mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu balik, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Laki-laki ini akhirnya sholat lagi.
Setelah sholat mendatangi Rasul lagi. Rasul ngulangi perkataan yang sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu balik, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Sehingga sahabat ini setelah ngulangi 3 kali, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, saya sudah mengerjakan sholat yang paling baik menurut saya. Ya. Maka tolong fa'alimni, ajarkan saya bagaimana cara sholat yang benar. Akhirnya Rasul mengatakan, idza kumta ila sholati fa asbigil wudu faqra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kalau kamu pengen sholat, wudu dengan sempurna, setelah itu takbir, ya. Setelah takbir baca suratul Fatihah dan baca surat yang paling mudah untuk kamu baca. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Tsummarfa hatta ta'dadil qa'iman. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Tsummarfa hatta tatma'inna jalisan. Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Faf'al bidzalika fi sholatika kulliha. Setelah kamu baca surat Al-Fatihah, baca surat pendek, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, sujud lagi dengan tumakninah, faf'al bidzalika fi sholatika kulliha. Lakukanlah hal yang seperti ini di setiap salat yang kamu kerjakan. Intinya apa? Intinya laki-laki tadi ketika dia salat dia tidak tumakninah, dan tumakninah itu termasuk bagian dari rukun salat. Makanya kalau ada orang yang dia salat cepet-cepetan seperti ayam yang matok, apalagi kalau pas lagi makan itu kan ayam matok makanan kan, cepat banget itu. Ya, maka salatnya tidak sah seperti itu. Karena tumakninah bagian dari rukun. Ya. Baik. Jadi di antara makna orang-orang yang lalai dalam salatnya adalah orang-orang yang dia tidak perhatian rukun-rukun salat atau syarat-syarat sah salat seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, di antara makna orang yang sahun, orang yang lalai adalah orang yang ketika dia mengerjakan salat, maka dia tidak khusyuk atau tidak merenungi maknanya. Tidak khusyuk atau tidak merenungi maknanya. Ini khilaf di antara para ulama, tapi pendapat yang paling masyhur adalah orang-orang yang kalau dia datang waktu salat, dia lalai dengan waktunya dan dia baru mengerjakan salat ketika waktunya itu sudah mepet mau habis, sehingga ketika dia salat pun dia akan geser masuk ke waktu salat yang lain atau salat berikutnya. Misalkan salat zuhur dikerjakan selesai jam berapa zuhur sekarang nih? 15 lebih 10. Baru salat jam 15 lebih 9 misalkan. Ya. Kalau dia salat, kan nanti ujung-ujungnya dia akan kehabisan waktu dan nyebrang ke waktu salat asar kan. Maka ini termasuk di antara makna orang-orang yang sahun, orang-orang yang lalai. Sehingga ancaman ini Bapak Ibu, ini ancaman bukan hanya untuk orang-orang munafik, tapi secara umum kalau ada seorang muslim, ya, dia sholatnya sering lalai, waktunya sering diundur-undur, ya, dia sholat kalau waktunya sudah mepet mau habis, ini termasuk orang-orang yang diancam dengan ancaman yang tegas. Ya, hati-hati kalau misalkan kita punya saudara, apalagi keluarga dekat, keluarga inti, ya. Kalau subuh terutama. Subuh itu kan ada sebagian di antara kaum muslimin sudah bangun ketika mendengar azan tapi tidak sedang segera bangun. Tambah 10 menit, ya. Bablas sak jam misalkan, ya. Seperti itu, ya. Iya. Kalau sesekali mungkin tidak apa-apa, tapi kalau menjadi kebiasaan setiap hari, nah ini yang tidak boleh seperti itu. Ya, taib. Ini ayat yang kedua yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi yang berisi penjelasan tentang ancaman orang-orang yang dia lalai di dalam salatnya. Kemudian yang ketiga, Imam Az-Zahabi beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, "Ma salakakum fi saqar?" Qalu lam nakum minal musallin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang memasukkan kalian ke dalam sakar? Ke dalam neraka sakar. Apa jawaban penduduk neraka? Jawaban mereka, qalu lam nakum minal musallin.
Mereka menjawab, lam naku minal musallin, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Subhanallah, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan. Di dalam ayat ini, ketika penduduk neraka sakor itu ditanya, sebab yang paling utama yang membuat mereka itu masuk ke dalam neraka, itu ternyata yang namanya maksiat kan banyak ya. Zina maksiat, mencuri maksiat, tidak zakat maksiat, ya. Apalagi durhaka kepada kedua orang tua maksiat. Tapi ternyata di antara kemaksiatan-kemaksiatan yang dosanya sangat besar, penyebab utama orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka sakor itu bukan karena zina, bukan karena mencuri, bukan karena korupsi, atau bukan karena judi, ya, atau bukan karena tidak mengerjakan bayar zakat, bukan. Tapi mereka mengatakan lam naku minal musallin. Kami bukan termasuk orang-orang yang sholat. Dulu kami ketika di dunia nggak mau sholat. Baru setelah itu disebutkan walam naku nut'imul miskin. Dulu kami tidak mau ngasih makan kepada orang-orang fakir miskin. Mungkin dia wajib zakat tapi nggak mengerjakan zakatnya. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atanal yakin. Tapi yang pertama kali disebutkan di dalam ayat ini, penyebab orang-orang itu dimasukkan ke dalam neraka sakar adalah karena mereka tidak mau sholat. Nah, para ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, kalau kita berbicara tentang sakar, ya, kalau kita berbicara tentang sakar, sakar ini adalah salah satu di antara nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut dengan sakar karena neraka ini memiliki sifat atau karakter, apinya itu sangat panas sekali. Apinya sangat sangat panas sekali. Makanya kalau ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka sakar, ya, Allah mengatakan inna hada illa qaulul bashar sauslihi sakar wa ma adraka ma sakar la tubqi wa la tadar lawahatu lil bashar, ya. Allah mengatakan aku akan memasukkan mereka ke dalam neraka sakar. Wa ma adraka ma sakar, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sakar itu? La tubqi wa la tadar. Sakar itu tidak meninggalkan sedikit pun bagian dari tubuh. Ya. Lawahatul lil bashar. Dan menghanguskan kulit manusia. Jadi kalau kebakar di sini, semua anggota badan kita pasti apa? Habis, nggak ada yang tersisa. Lawahatul lil bashar. Menghanguskan kulit manusia. Ya. Ini karakter dari neraka sakar. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman kepada orang-orang yang dia tidak mau sholat, dia akan dimasukkan ke dalam neraka sakar. Baik. Yang keberapa ini? Yang keempat, Imam Az-Zahabi kemudian menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafara. Rasul mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka, orang-orang munafik, itu adalah as-shalah, salat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa yang dia meninggalkan salat, faqad kafara, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Nah, para ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, secara zahir, hadis ini memberikan penjelasan kepada kita semua, kalau ada orang yang dia tidak mengerjakan sholat, hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya kafir, keluar dari agama Islam. Secara zahir, hadis ini isinya begitu. Tapi kita akan melihat bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan orang-orang yang meninggalkan sholat. Para ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, orang yang dia meninggalkan sholat atau tidak mengerjakan sholat, itu secara umum kondisinya ada dua macam. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat. Karena apa? Mengingkari kewajiban sholat.
Yang kedua, ada orang yang dia tidak mengerjakan sholat karena takasulan, karena malas. Takasulan atau malas. Yang pertama, orang yang dia tidak mau sholat sama sekali, karena dia meyakini bahwa sholat itu hukumnya wajib, sholat itu hukumnya tidak wajib, maka orang yang seperti ini menurut pendapat dari jumhurul ulama, 4 imam madhab, baik itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, ataupun Hambali, mereka sepakat orang yang mengingkari kewajiban sholat, hukumnya kafir, keluar dari agama Islam atau murtad. Hukumnya apa? Murtad, keluar dari agama Islam. Ini pendapat jumhurul ulama, 4 imam madhab. Nah, karena dia matinya dalam kondisi murtad atau keluar dari agama Islam, maka orang seperti ini, kalau seandainya pemerintahan Islam itu ditegakkan, maka yang seperti ini bisa dihukum bunuh dan meninggalnya dalam kondisi murtad atau kafir, sehingga tidak boleh dikafani, tidak disolati, dan tidak dikuburkan di kuburannya orang Islam. Ini pendapat dari 4 imam madhab. Ini kalau syariat Islam ditegakkan kan di negara kita. Tapi karena tidak ditegakkan, maka nggak boleh sembarangan. Itu ada orang sholat, ya bunuh yuk, nggak boleh, ya nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena ini berlaku ketika negara itu diatur dengan syariat Islam. Ya, ada qadhi yang nanti akan menentukan atau memutuskan. Tapi pendapat dari 4 imam madhab, intinya orang yang dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia hukumnya kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Ya, ini pendapat siapa? Pendapat jumhurul ulama atau mayoritas ulama. Makanya hati-hati kalau seandainya hari ini ada orang yang dia ngaku-ngaku punya kedudukan yang istimewa, dan kedudukannya ini membuat dia sudah tidak wajib sholat lagi, hati-hati. Kan ada sebagian orang yang ngaku, saya ini kedudukannya sudah, mohon maaf ya, sudah ma'rifat. Kamu masih syariat. Karena kamu masih syariat, jadi kamu harus tetap sholat, tetap puasa. Kalau saya sudah ma'rifat, sudah tinggi, atau sudah hakikat, maka saya sudah tidak wajib untuk sholat. Hati-hati. Ya, kalau misalkan ketemu orang seperti ini, begitu nggih. Ini kondisi yang pertama, orang yang dia tidak sholat karena apa? Mengingkari kewajiban sholat. Yang kedua, ada orang yang dia tidak mau sholat karena takasulan. Karena apa? Takasulan. Takasulan itu karena malas. Ya, dan ini yang paling banyak Bapak Ibu. Ini yang paling banyak. Bagaimana status hukum orang yang dia tidak mengerjakan sholat, Ustadz? Karena malas, Ustadz. Misalkan ada orang yang disuruh sholat, Pak, sholat, Pak. Duh, capek. Saya sudah kerja seharian, berangkat sebelum subuh, pulangnya pada subuh misalkan, nggak ada ya. Berangkat sebelum subuh, pulangnya malam hari misalkan ya. Saking capeknya, saya nggak sholat karena malas, seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, para ulama berbeda pendapat terkait dengan orang yang tidak sholat karena malas. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Ini adalah pendapatnya siapa, Ustadz? Ini pendapatnya Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpendapat orang yang dia tidak mengerjakan sholat karena malas, selama dia masih meyakini sholat itu hukumnya wajib, maka dia masih dihukumi muslim. Dihukumi apa? Muslim. Tapi muslimnya muslim fasik. Nah, kalau misalkan di dalam sebuah negara pemerintahan Islam itu ditegakkan, orang yang seperti ini juga ada konsekuensi di dunianya. Apa konsekuensi di dunianya? Kalau menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Maliki, orang yang seperti ini dia dipaksa untuk sholat selama kurang lebih 3 hari. Setelah dipaksa sholat 3 hari, kok tetap tidak mau sholat, maka dilakukan hukum dibunuh. Nah, ketika dibunuh, dia meninggalnya dalam kondisi apa? Muslim. Sehingga harus dikafani, dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan di pemakaman kaum muslimin.
Meninggalnya dalam kondisi Muslim tapi Muslim yang fasik. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah atau Madzhab Hanafi, orang yang dia tidak sholat tadi, dia dipenjara sampai dia mau sholat. Dipenjara sampai dia mau sholat. Jadi kalau ditanya, sholat, mau sholat nggak? Nggak mau. Besoknya lagi ditanya lagi. Diperintahkan untuk sholat lagi. Sholat lagi? Sholat nggak? Mau nggak? Nggak mau. Pokoknya dipaksa atau diarahkan terus untuk sholat. Sampai dia mau. Ya, sampai dia mau. Kalau dia tidak mau, maka dia dipenjara. Ini pendapat yang pertama, pendapat dari jumhur ulama. Intinya, orang yang dia meninggalkan sholat, selama dia masih meyakini sholat hukumnya wajib, dia dihukumi muslim. Yang kedua, menurut madhab Hambali. Menurut madhab Hambali, orang yang dia tidak sholat, meskipun dia meyakini sholat itu hukumnya wajib, dia dihukumi kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Ya, ditanya, kamu kenapa nggak sholat? Malas. Maka menurut madhab Hambali, orang yang seperti ini dihukumi apa? Dihukumi kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, kalau kita baca, ya, pendapatnya Imam Adz-Dzahabi termasuk ulama yang berpendapat dengan pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga, Bapak Ibu, ini ada tafsilnya, ada perinciannya. Apa perinciannya? Menurut Imam Adz-Dzahabi, kalau ada orang yang dia sholatnya masih bolong-bolong, jadi harusnya dia sehari semalam 5 waktu, tapi dia hanya mengerjakan 2 waktu, 3 waktu, ya, intinya tidak genep, maka yang seperti ini masih dihukumi muslim. Tapi dia dihukumi muslim yang fasik, muslim yang buruk, ya, muslim yang jelek. Nah, kemudian kalau seandainya dia meninggalkan semua sholat, kata Imam Adz-Dzahabi, kalau yang dia tinggalkan adalah semua sholat, maka orang seperti ini bisa dihukumi keluar dari agama Islam atau murtad. Ya, ini penjelasan tentang bagaimana hukumnya orang yang dia meninggalkan sholat. Ada yang dia meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat, hukumnya bisa murtad, keluar dari agama Islam. Yang kedua, ada orang yang dia meninggalkan sholat karena malas, ya, karena takasulan tadi, maka jumhur mengatakan dia masih dihukumi muslim, tapi muslim yang fasik. Meskipun di situ ada pendapat Imam Ahmad, dia bisa dihukumi murtad atau keluar dari agama Islam. Sehingga kalau misalkan kita melihat ada saudara kita, Bapak Ibu, ya, tidak sholat, ya hati-hati, ya. Diperjelas kenapa tidak sholat. Kalau dia meyakini sholat itu hukumnya tidak wajib untuk dirinya, ya, karena saya sudah memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada kamu, saya derajatnya hakikat atau ma'rifat, misalkan, saya sudah nggak wajib sholat lagi. Atau dia meyakini bahwa sholat itu hanya wajib ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ya. Ketika Nabi sudah meninggal, maka sholat hukumnya tidak wajib. Ya. Mungkin ada orang yang berpendapat seperti itu, karena dulu di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada sebagian di antara kaum muslimin yang meyakini bahwa zakat itu hanya wajib ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ketika Nabi masih hidup, zakat hukumnya wajib. Tapi ketika Nabi sudah meninggal dunia, maka zakat sudah tidak menjadi satu yang wajib. Ya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengambil tindakan yang tegas. Beliau mengatakan, Wallahi la uqatilan nas man farraqa baina shalah wa zakah. Demi Allah, aku akan perangi orang-orang yang membedakan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Kalau sholat itu hukumnya wajib, meskipun Rasul sudah meninggal, zakat pun juga wajib hukumnya, seperti itu. Ya, ini penjelasan terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Berikutnya, Imam Adz-Dzahabi, beliau membacakan hadis Nabi SAW. Wa qala Rasulullah SAW, man fatathu salatul asri habita amaluhu. Rasul mengatakan, man fatathu salatul asri habita amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, habita amaluhu, maka amalannya akan hangus, amalannya akan gugur. Amalannya akan hangus atau amalannya akan gugur.
Subhanallah, ini salah satu di antara bentuk perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap sholat asar. Ya, kenapa? Karena sholat asar ini termasuk sholat yang paling berat untuk dikerjakan, khususnya bagi orang-orang munafik. Kenapa berat? Karena Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan, biasanya orang itu pulang dari kerja yang pekerjaannya di sawah, ke sawah pagi hari, pulangnya kapan? Sore. Yang kerja di kantor, berangkat pagi, pulangnya sore. Ya. Yang kerja di dagang, ya, mungkin ada yang keliling, berangkat pagi, pulangnya sore. Kalau orang sudah pulang kerja, bawaannya apa? Capek. Capek, males, ngantuk, keringetan, ya, pengennya istirahat. Nah, itulah ujian kita. Ketika kita dalam kondisi capek, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat asar. Mau apa enggak? Seperti itu. Makanya bagi orang-orang munafik, sholat asar ini termasuk sholat yang paling berat untuk dikerjakan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian yang lebih terkait dengan sholat asar. Ya. Dalam satu hadis, bahkan Nabi mengatakan, "Man taraka sholatal asr, faka'annama wutira ahlahu wa malahu." Barang siapa yang dia meninggalkan sholat asar, faka'annama wutira ahlahu wa maluhu. Seakan-akan dia telah kehilangan keluarganya dan kehilangan hartanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita akan coba bahas hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang mengatakan, Rasul mengatakan tadi, siapa yang dia meninggalkan sholat asar, maka amalan-amalannya akan gugur. Yang dimaksud dengan amalan-amalannya gugur itu apa? Para ikhwah yang Allah Ta'ala muliakan, di sini kita akan melihat penjelasan para ulama. Ya, para ulama ketika menjelaskan maksud dari hadis ini, mereka mengatakan, pertama, yang dimaksud dengan amalannya gugur, itu adalah bukan amalan semuanya, bukan. Bukan amalan dari kita balik, sampai kita tadi tidak mengerjakan salat asar, batal atau hangus semua, bukan. Tapi yang dimaksud dengan amalannya gugur itu adalah amalan di hari itu. Amalan apa? Di hari itu. Kenapa yang gugur amalan di hari itu, Ustaz? Karena hari, Pak Bu, hari di dalam Islam itu dimulainya dari kapan? Maghrib atau jam 12 lewat, jam 12 malam lewat. Di Islam itu. Maghrib. Ketika sudah maghrib, berarti sudah berganti apa? Berganti hari. Kalau di Islam kan begitu kan? Makanya nanti maghrib nanti hari Ahad atau hari Sabtu? Maghrib nanti, kalau maghrib. Sudah hari Ahad, ya. Maghrib nanti berarti sudah hari Ahad. Itu kalau di dalam Islam begitu. Nah, dalam Islam hari itu dimulainya dari maghrib. Ujungnya kapan? Ujungnya waktu asar. Ujungnya waktu asar. Maka ketika seorang muslim dia tidak mengerjakan amalan penutup di hari itu, yaitu mengerjakan ibadah wajib salat asar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghanguskan atau Allah akan menghapuskan amalan di hari itu. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan ibadah wajib salat asar sebagai ibadah penutup. Ini mana yang pertama. Mana yang kedua, yang dimaksud dengan amalannya gugur adalah amalannya atau pahalanya itu berkurang di hari itu. Pahalanya berkurang di hari itu. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya begini, Bapak Ibu yang Allah Ta'ala muliakan. Kalau seorang muslim dia bisa mengerjakan ibadah sholat 5 waktu, kan dia dapat 5 borongan pahala. Harusnya dapat 5 borongan pahala kan? Dari maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Tapi kalau seandainya ada satu sholat yang tidak dikerjakan sholat asar, berarti yang dia dapatkan di hari itu pahalanya tidak sempurna. Karena ada apa? Ada satu sholat yang dilewatkan. Seperti itu. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga, makna yang ketiga, kalau yang kedua tadi lebih ke spesifik pahala sholat, yang ketiga ini lebih ke pahala amalan secara keseluruhan.
Dalam satu hari ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan ibadah A, B, C, D termasuk sholat, kemudian ternyata di waktu asar kita tidak mengerjakan sholat, maka pahala yang harusnya kita dapatkan pahalanya penuh banyak, akhirnya berkurang gara-gara kita tidak sholat asar. Ini di antara penjelasan yang disampaikan oleh para ulama. Sudah ada waktu? Baik. Kemudian Imam Adz-Dzahabi, beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendukung pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang yang dia meninggalkan sholat itu dia bisa dihukumi kafir, murtad, keluar dari agama Islam. Di antaranya apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan bainal abdi wa bainal kufri awi syirki tarkus shalah. Pembatas antara seorang muslim dengan kekafiran atau kesyirikan adalah tarkus shalah, meninggalkan sholat. Ya. Kemudian selanjutnya Imam Adz-Dzahabi juga menyebutkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan man tarakas shalah muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat wajib secara sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka dia telah terlepas dari tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Makhul dari Abu Dzar, tapi Makhul ini tidak pernah ketemu dengan Abu Dzar, sehingga hadisnya termasuk hadis yang sanadnya itu munqati atau sanadnya terputus. Jadi status hadisnya adalah hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Salah satu di antara syarat Bapak Ibu, hadis itu bisa menjadi hadis yang makbul atau diterima. Syaratnya di antaranya adalah sanadnya itu harus munqati, inqita'us sanad. Sanadnya harus bersambung. Dari Nabi disampaikan kepada sahabat, sahabat disampaikan kepada muridnya, yaitu para tabi'in. Tabi'in disampaikan kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in disampaikan kepada muridnya, muridnya ke bawah terus, sampai nanti dikeluarkan oleh mukharijul hadis, ulama-ulama yang mengeluarkan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ahmad, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan sanadnya ada yang terputus, contoh, ada salah satu di antara perawi hadis yang hidupnya di zaman tabi'ut tabi'in, nggak pernah ketemu dengan sahabat. Tapi di dalam hadis itu disebutkan orang ini meriwayatkan langsung dari sahabat Nabi. Harusnya dia ngeriwayatkan, nerimanya dari tabi'in, orang yang ada di atasnya. Tapi ditulis orang ini langsung mendapatkan dari sahabat. Berarti di sini ada sanad atau perawi yang terputus yang tidak disebutkan. Nah, hadis yang seperti ini disebut dengan hadis yang munqati, sanadnya terputus, sehingga derajat hadisnya tidak bisa menjadi hadis yang sahih, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Ya. Kemudian Imam Adz-Dzahabi beliau menyebutkan akwal-akwal para ulama, para sahabat dan salafus saleh. Contohnya waqala Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ama innahu la hadza fil Islam li ahadin tarakas shalah. Umar mengatakan sesungguhnya tidak ada bagian untuk orang yang meninggalkan salat di dalam Islam. Ini perkataan Umar bin Khattab. Ibrahim An-Nakhai beliau mengatakan man tarakas shalah faqad kafara. Wa qala Ayyub As-Sakhtiyani mithla dzalik. Ibrahim An-Nakhai mengatakan barang siapa yang dia meninggalkan salat faqad kafara, maka dia sungguh telah kafir. Dan masih banyak pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang lain tentang konsekuensi orang-orang yang meninggalkan sholat. Konsekuensinya adalah keluar dari agama Islam. Meskipun tadi ada ikhtilaf para ulama, perbedaan pendapat para ulama, yang mereka mengklasifikasikan kalau dia nggak sholatnya karena mengingkari kewajiban sholat bisa kafir, tapi kalau dia nggak sholatnya selama dia masih meyakini sholat itu hukumnya wajib, maka dia tidak keluar dari agama Islam menurut pendapat mayoritas ulama. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena waktunya sudah selesai ya. Ini sebenarnya pembahasan tentang sholat masih banyak sekali ya. Tapi insya Allah kita akan sambung di kesempatan yang lain ya. Kita akan sambung dengan
al-kabirah al-khamisah ya. Dosa besar yang kelima nanti insyaallah ya. Orang yang tidak membayar zakat. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan yang akan datang insyaallah. Silakan jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan ya terkait dengan orang yang meninggalkan sholat ya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan. Barakallahu fikum.